Halo, selamat malam kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan gua Andri. Seperti biasanya, kami kembali di episode yang sangat ceria ini. Di sini kami akan menceritakan lagi ya pengalaman mistis dari seseorang kawan kumis. Ini tuh kejadian yang begitu menyeramkan lah kalau bisa dibilang. Dan ini juga kejadiannya agak lama sih. Sejak 2017. Iya, Yang dialami oleh seorang pria atau kerja keras. Pria pekerja keras, Cuman sejati Cuman dia itu tinggalnya di kabupaten. di kabupaten. Dia juga bekerja agak lumayan jauh nih. Makanya bisa dibilang pekerja keras. Sayangnya nih, dia punya pengalaman mistis yang begitu menyeramkan. Jadi gimana tuh pengalamannya, Nah? Intinya aja sih, Iya. dia tuh bekerja agak jauh. Dan ini tuh dia naik sepeda, naik sepeda pulang pergi gitu. Kerja pagi agak siang lah, pulang malam selalu seperti itu. Dan itu tuh agak lumayan berat juga pekerjaannya gitu. Cuman dia tidak mendetailkan banget lah gitu. Jadi dia ini memakai sepeda setiap hari. Dan ini baru pertama kali ia merasakan atau mengalami pengalaman mistis setelah saat pulang bekerja nih. Apalagi yang ia lewati itu adalah tempat, ya bukan tempat ramai lah. Harus melewati kebun, ya namanya di kabupaten. Iya, ya nggak sih? Melewati kebun dulu gitu. Terus jalanan sepi. Nah, Kalau bisa kagum. Jangan harap. ya biar fokus juara dulu. Gimana? Mangga nih sekarang, Bang. Nih, Halo. juara. Rokoknya sang juara. Sang dua. Peneman begadang untuk kalian semua. Nice. Atau orang yang buat kesepian nih, cocok ya. Cocok banget. Kayak lu kan di rumah kalau lagi sepi mungkin ngerokok ini. Iya dong, pastinya. Ya, Juara. Mangga. semoga perpanjang. Amin. Oke, jadi gimana tuh, Bang? Ya intinya gitu aja sih. Nah, untuk lebih detailnya lu aja yang ceritain. Lu juga udah baca kali. Siap. Oke. Ya, setelah yang satu ini. Ya. Bersama Kumis Podcast, ceritanya akan segera diputar. Oke, nah. Jadi di sini tuh yang mengirim pengalaman cerita mistisnya adalah yang bernama Kang Rusdi. Nah, Kang Rusdi. Kang Rusdi. Padi Oyak. Bukan. Kalau Rusdi Oyak tukang kendang. Gendang. Kalian boleh follow Rusdi Oyak. Guys, setelah dipromo. Ini dia mah ngeri. Nah, Kang Rusdi ini teh jadi memang namanya Rusdiana. Nah, Rusdiana. Cuman ya panggilan akrabnya itu Rusdi. Dia ini tuh berumur 38 tahun. Sekarang tuh. Ya betul. Cuman pengalaman mistisnya itu ya masih muda lah. Dan 2017. 2017. Berarti umur berapa ya? Aduh, malas ngitung. Hitung juga. Hitung aja deh oleh kalian ya. Karena host para Kumis Podcast belat karena ngitung. Tapi karena ngitung duit parinter. Oke. Nah, di sini tuh Kang Rusdi, betul kata lo, dia setiap hari bekerja berangkat menaiki kendaraan sepeda. Ngeboseh. Betul. Memang dia ini apa ya? Pekerja keras dan nggak berminat untuk mengendarai motor. Nah, padahal motor ada lah di rumah. Mengurangi polusi. Betul. Olahraga. Emang kebanyakan juga ada sih kayak saudara gua nih, suka naik sepeda tuh mau kemana-mana juga. Padahal sekarang tuh zaman ada angkot, ada kendaraan umum, tapi dia selalu memakai sepeda. Ya ada bagusnya juga sih. Bagus banget lah bagi kesehatan, emang bagi lingkungan juga. Betul. Oke, lanjut ke cerita. Go green. Nah, lanjut ke cerita. Di sini Kang Rudi ini tuh berangkat pukul 10 pagi untuk memulai Perjalanan perjalanan berangkat kerja ya? berangkat kerja.
Nah, singkat cerita sampailah di pekerjaannya itu. Dan di sini tuh dia ya apa ya? Mulai aktivitas kerja aja ya. Aktivitas kerja gitu biasa dengan hari-hari yang sangat ceria gitu. Cuman nih Nal, pada saat itu tuh dia mengalami agak nggak enak karena di sini tuh dia ya melakukan kesalahan lah hingga akhirnya dia ini tuh kena marah oleh bosnya gitu. Jadi gara-gara kena marah itu dia moodnya agak kurang bagus lagi lah gitu. Ya wajar sih ya, di pekerjaan itu ada tidak selalu apa ya mulus gitu. Betul. Mood juga naik turun. Nah itu lah pasti. Nah singkat cerita, ketika udah sampai udah beres semuanya, di sini tuh dia terpaksa untuk pulang lebih larut lagi nah. Yang biasanya pulang jam 8 malam, jam 9, ini dia diharuskan untuk pulang jam ya sekitar setengah 12 malam. Lembur ya. Lembur. Tengah peting tengah malam gitu. Nah memang ada pekerjaan yang disuruh oleh bosnya. Ada ini satu pertanyaan dari gue yang kelewat nih, dia tuh hari apa sih? Di situ Pada hari apa nih? hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Minggu lah. Yang seharusnya malam mingguan, tapi dia udah nikah sih. Oh, udah nikah. Udah nikah. Ya tapi yang nikah juga suka malam mingguan. Iya sih, nggak salah juga ya. Malam mingguan ya terserah. Mau di wing boleh wing masuk. Hah, malam mingguan di wing ngomong masih? Ya bisa jadi makan malam gitu di wing ya wing. Cara apa? Ya lanjut. Lalu gimana nih? Itu cicing. Oke. Ini salah. Pode ya. Baik baca deh. Di sini tuh Tunggu aja. di sini tuh Kang Rusdi dia ini dengan apa ya? Namun sih kukulutusnya ngedomal lah. Ngedomel ya tuh ya. Domal gitu kan. Akhirnya pulang lah dia ini sekitar pukul 11:30 malam. Dan di sini tuh dia ya udahlah memakai sepedanya lagi nih gitu. Tanpa merasa ragu ataupun tanpa merasa Ada hal yang udah menjanggal gitu. gas aja pulang. Ya udah gas aja pulang. Di sini dia gak menggoes gitu kan. Hingga di sini tuh memang ketika ya 5 kilometer sebelum rumah Mas Rudin, terus di ini tuh terdapat banyak kebun juga, terdapat banyak persawahan lah gitu. Dan memang keadaan di situ tuh jalannya sangat sepi. Pasti ya, namanya juga itu kan jalanan sepinya tuh melewati kebun kan gitu. Betul. Terus gimana tuh? Gambarin dulu deh biar pada para kawan kumis tuh bisa membayangkan. Iya, nah di sini tuh memang keadaan jalannya itu ya bisa dibilang masuk satu mobil dan satu motor lah. Aspal apa tanah nih? Aspal. Oh, udah aspal. Udah aspal. Nah, di pinggir-pinggirannya memang masih terdapat kebun Pohon bambu, terus ada juga pohon pisang gitulah. Kebun pisang dan melewati kebun jagung juga gitu. Nah, cuman di daerah situ tuh identik banget nih Nal dengan satu pepohonan beringin. pohon rindang yang gede lah ya. Banget itu tuh pohon beringin yang ciri khas banget daerah situ tuh pasti pada tahu lah gitu. Satu-satunya ya. Satu-satunya. Nah, ketika dia sedang menggoes di sini tuh dia mengalami kejadian yang kurang mengenakan karena si sepedanya ini tuh rantainya copot lah. Nah, rantainya putus kan gitu kan. Disuruh balikan kan susah gitu kan karena beda keyakinan. Lihat. Udah dulur. Nah, Ini berarti udah tengah malam lah. Tengah malam mau pulang. ya Pas di jalanan sepi itu tiba-tiba rantai copot. rantai copot dan itu tuh sekitar udah menunjukkan pukul 12 lebih lah, mau ke 12:30 lah. Waduh, terus gimana tuh?
Nah, di sini dia memang tidak merasakan hal apapun gitu. Karena Biasa mungkin. dia ngelihat ya sampai ngedumel lagi nih dengan aduh ini ada apa sih gitu. Hari ini kok gini banget. Kayak sial banget Apes gitu. ya. Apes banget. Nah, di sini dia sampai ngutak-ngatik gitu kan. Dia juga emang agak bingung karena ini tuh putus yang nggak bisa disambungin gitu kan. Harus pakai peralatan lah ini. Nah, dia mencoba untuk mendorong sepeda itu. Akhirnya didorong aja. Nah, tapi sebelum mendorong, itu tuh dia pas banget kan berhentinya di pohon beringin itu yang gede. Berarti kebetulan pas banget ya di situ. Pas banget. Nah, di sini dia merasakan kayak hembusan angin. Terus gak lama dari itu kayak yang apa ya, ditaburi Kepurulukannya sudah ini mah kayak yang tiba-tiba ada pasir lah. pasir. Kayak yang dia rasakan, dia ini tuh ditaburi pasir lah gitu. Cuman di sini tuh dia ya buat berniat untuk ngebersihin lah ya di naonnya dikeprokan anjing memang ini Diawasin lah ya, dibersihin lah pokoknya, intinya dibersihin. Tapi kok nggak ada gitu yang dirasain itu pasir, tapi kok nggak ada. Dia coba bersihin gitu kan. Ini nggak mungkin apa sarang laba-laba gitu. Nah, nggak mungkin juga karena Kerasanya pasir gitu. rasanya kayak yang ditaburin gitu lah. Nah, di sini dia coba bersihin, ketika dia lihat ya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada pasir apapun gitu. Apakah dia merasa perasaan tuh apa ya, prasangka, Nah, prasangka. perasaan aja gitu. Ganti nggak perasaan. Ya, Omo. nggak. Memang di sini tuh dia merasakan itu tuh nyata banget gitu, bener-bener kayak yang dilemparin pasir gitu. Kayak Cuman di atas. ketaburin serasa pasir gitu. Nah, di sini ketika dia cek kan nggak ada tuh. Ah, ya udah gitu. Cuman ketika dia baru ngedorong ya 3 langkah, di sini tuh dia mendengarkan suara tawa dari ya yang bisa dibilang sosok tinggi gede lah, dan suaranya tuh berat banget. Dia lihat sosoknya enggak. Tapi kenapa bisa menyimpulkan bahwa suara itu tuh berasal dari sosok yang gede gitu? Karena suaranya itu yang ngebas banget gitu, bergema gitu, menggeram juga. Dan anehnya kan itu wilayah yang tidak tertutup lah ya, gak akan mungkin juga bergema gitu, tapi ini bergema juga gitu. Seketika mendengar suara ketawa. Nah, di sini dia langsung lari lah sambil ngedorong sepedanya itu. Walaupun sudah terbiasa tuh pulang malam hari gitu, tapi ya kalau manusiawi pasti ada rasa takut juga ya. Pasti. Biasanya juga ya. Nah, di sini Kang Rusdi ini tuh akhirnya sampailah di rumahnya. Ketika sampai, dia ini tuh ya bergegas membersihkan diri lah ya untuk bergegas tidur gitu. Mandi apa gimana? Ya mandi. Cuman ketika sudah selesai mandi gitu, di sini tuh dia sambil tiduran tuh kan kayak ngerasa gatel gitu. Padahal udah mandi ya. Padahal udah mandi. Akhirnya dia ini tuh bergegas untuk mandi lagi gitu kan. Iya. Cuman ketika mandi lagi, di sini dia melihat di kaca dalam kamar mandinya. Dia melihat ternyata di sekujur tubuhnya yang di atas ini gitu kan, di badannya banyak terdapat bentol-bentolan. Apa yang tadi pas di pohon beringin tuh kejatuhan apa ini gitu? Ulet? Nah, nggak ada juga sih. Uletnya nggak ada juga. Nggak ada juga. Ya takutnya ketika dibersihin nggak ada apa-apa gitu. Tapi ini tuh sebadan-badan. Dan dia ini tidak memikirkan hal yang mistis lah. Cuman dia mikirnya, oh mungkin gua alergi nih, karena pada saat di pekerjaan makan seafood lah, nasi goreng seafood gitu.
yang dikasih oleh bosnya gitu. Nah cuman Mau menyangkanya seperti itu dulu ya. ya udahlah, dia berniat tutup keesokan harinya ke dokter buat ngecek gitu. Nah singkat cerita di sini dia ke dokter keesokan harinya ke dokter. Nah ketika di dokter ya dia hanya diberi salep doang gitu. Nah ketika udah beres dia kembali lagi ke rumah. Ya gitulah, diobatin sama istrinya juga gitu kan, dipakai salepnya gitu. Nah ini tuh sakit yang dia rasain itu, ya gatalnya yang dia rasain gitu kan, itu tuh berlangsung lama hingga 2 bulan. Lama banget ya. Kalau dokter biasanya nggak segitu ya. Ya segitu. Apalagi di dokter udah dikasih obat gitu ya. Nah cuman ketika ya 1 bulan sakit, dia mencoba untuk ngecek lagi ke dokter. Tapi nggak ada tuh kayak ngerasa badan lemas gitu. Cuman Nggak ada. oh cuman gatal-gatal doang. Nah di sini dia ketika ngecek lagi, udah 1 bulan kan ngecek lagi, dan sama dokternya bilang ya ini nggak apa-apa, ini alergi doang, kayaknya alergi debu gitu. Makanya dikasih obat-obatan sama salep lagi, dan salepnya itu yang sama. Akhirnya ketika dia ini kan mungkin udah kelamaan lah ya, kelamaan nggak masuk kerja juga, udah 2 bulan kan, Sampai menghambat aktivitas kerjanya. kerjanya. Hingga akhirnya teman-temannya nih pada ngelongong. Nah ketika udah pada datang teman-temannya, ada salah satu temannya yang menanyakan secara detail, ini tuh kenapa, emang sebelumnya ada apa gitu kan, Kenapa bisa kayak gini? kenapa bisa kayak gini. Yang ketika udah diceritain, temennya tuh bilang gini, oh ya udah lu tunggu di sini, gue cabut dulu nih, nanti gue balik lagi ke maghrib lah. Enggak, pada saat menceritakan dia nggak bilang ini kenapa. Apakah dibilangin pas awal makan seafood terus ngapain aja pulang, itu ceritain semuanya. Iya diceritain, cuman ya jawabannya kayak gitu, udah lu tunggu aja di sini, nanti gue kesini lagi. Tiba-tiba kayak gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Dan benar ketika maghrib tuh dia Datang lagi. cuman membawa salah satu temennya, dan temennya tuh kayak apa ya, Orang pintar. dari passionnya sih ya orang pintar kelihatannya gitu kan. Udahlah, Mas Rusdi ini tuh mengajak untuk masuk lah. Nah ketika masuk di sini, orang pintarnya tuh meminta 1 botol minuman air putih mineral, dan dibaca-bacain, dan nggak tahu baca-bacainnya apa lah ya. Nah di sini orang pintarnya tuh bilang, ini coba kamu minum, terus banjur sekarang Guyurin ya gitu. dibajurin ke badan yang gatal-gatal. Berarti si temannya ini kenapa bisa membawa temannya lagi yang orang bisa itu mungkin sudah menyangka bahwa ini tuh bukan sakit biasa gitu. Nah di sini akhir cerita, ketika udah diguyurin lah ya, udah diminum juga, anehnya tuh sekejap bentolan-bentolannya tuh hilang gitu aja, dan rasa gatalnya juga hilang gitu aja. Setelah itu minum. Setelah udah diminum dan setelah udah diguyurin ke sekujur tubuhnya gitu. Kok bisa? Nah di sini ya memang Kang Rusdi juga agak aneh, kok kenapa bisa gitu. Nah taunya menurut dari orang pintar ini tuh bilang bahwa dia ini ketika yang merasa dia ini tertaburi oleh pasir-pasir, ternyata kalau di alam gaibnya itu tuh dia ya kayak ditaburi bulu-bulu dari genderuwo katanya gitu. Nah Bulu genderuwo. Ternyata kata orang yang bisa itu tuh seperti itu. betul. Itu sengaja apa enggak sengaja? Nah memang ya menurut dari orang pintar ini tuh genderuwonya agak jahil lah gitu ke Mas Rusdi ini, karena Mas Rusdi dia sendirian lah gitu. Oh berarti
kejatuhan bulunya sehingga bisa menyebabkan seperti itu. Pantesan waktu ke dokter juga sampai 2 bulan sih ya. Soalnya kalau emang dari ulat gitu ya, ya paling lama seminggu lah. Itu juga mungkin nggak sembaran badan. Dan ini nih Nal, yang tadi lu tanyain, kenapa temennya tuh langsung berasumsi bahwa itu tuh apa ya, bukan atau penyakit gaib gitu kan, atau bukan alergi yang biasa gitu, karena temennya juga pernah mengalami hal yang sama, tertaburi bulu genderuwo, tapi bukan di situ tempatnya, di tempat yang lain. Makanya dia langsung connect ya setelah menceritakan, wah ini mah gua pernah gitu. Makanya langsung ya udah kan manggil ke temannya itu, dan akhirnya sembuh. Ya Kang Rusdi juga agak aneh tapi nyata juga. Padahal ini gua nyangkanya tuh kayak ini, tahu nggak, kesentuh sama sosok kan biasanya nih kalau misalkan di jalan tiba-tiba memar atau itu tuh katanya kayak karupak tentunya bersentuhan hal sosok gaib gitu. Iya, katanya ternyata ini bulunya yang yang jatuh ke badannya. Gitu. Oh, menarik sih, gue baru tahu. Emang ya ada. Gue juga pernah ngedengar dari salah satu artis. Pokoknya gue gak bakal nyebutin artisnya siapa, pasti kawan kumis juga pada tahu lah. Jadi artis ini tuh memang gue juga ya ngefans banget lah sama dia. Dia ini tuh sebelumnya waktu awal karirnya dia kan nyanyi dangdut gitu kan, meniti karirnya juga ya di awalnya penyanyi dangdut, cewek. Nah terus ketika dia duduk gitu di salah satu pohon, tiba-tiba pipinya tuh memar gitu. Ternyata itu bersentuhan dengan genderuwo katanya gitu. Kena dengan bulu-bulu genderuwo katanya. Oh berarti ada juga ya. Gua baru denger sih. Ya itu sih yang paling yang gua tahu tuh kayak bersentuhan dengan sosok makhluk. Tapi ini tuh kejilat lah ya. Tapi ini tuh lebih ke bulunya ya, yang bulunya. Itu. Ternyata selain ulat juga genderuwo gitu ya. Bikin gatal. Aduh, ini pengalaman dari Kang. Sebenarnya Rusdi ini tuh pengalamannya tidak begitu mengagetkan. Wah, sosok yang menyeramkan gitu ya. Tapi ini tuh lebih ke dampak dari terkena. Gitu. Wah gila sih. Bersentuhan dengan makhluk gaib. Ya pasti nggak kuat, gatal-gatal 2 bulan, bayangin aja. Dampaknya kayak gitu. Banyak juga dari Kang Rusdi ini. Mungkin kalau para kawan kumis juga ada yang pernah mengalami hal yang serupa gitu, boleh diceritakan atau dikirim di Gmail ke Kumis Podcast. Nanti kita suarakan ya. Iya betul. Seperti Kang Rusdi ini gitu. Ya sekalian sharing lah. Ya gua juga baru tahu nih, ternyata kejadian-kejadian mistis tuh banyak lah. Tidak hanya ditampakin sosok, ada juga yang terkena dampaknya gitu. Iya, aduh ini. Ya mungkin itulah ya cerita dari Kang Rusdi nih. Judulnya apa ya? Kang Rusdi terkena bulu genderuwo. Oh itu tuh. Ya ini makasih banyak buat Kang Rusdi khususnya udah mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast. Dia kebetulan. Nggak lupa juga untuk para kawan kumis yang udah setia mendengarkan cerita dari Kumis Podcast. Nah, semoga kalian sehat selalu. Amin. Buat Kang Rusdi juga semoga lancar, sehat-sehat terus, tidak mengalami hal yang seperti itu lagi. Amin. Dan semangat terus bekerjanya ya. Soalnya sampai sekarang masih bekerja di sini. Wah, salut banget nih sama pesepeda gitu ya. Mental yang sangat mental kesehatannya kuat banget, bagus banget lah olahraga gitu. Daripada gua anjir capek dikit-dikit capek. Oke, daripada jadi curhat, mungkin kita tutup aja ya Nal. Oke. Segitu aja dari Kumis Podcast. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri, saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.